Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih tetap dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran aqidah salaf ashabul hadis. Pelajaran yang merupakan pokok dari agama yang mulia ini. Pelajaran yang 13 tahun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam memusatkan konsentrasi dan perhatian untuk membimbing kaum muslimin, terkhususnya para sahabat beliau ketika itu. Pelajaran yang merupakan pembentukan keimanan yang kuat, yang dengannya lah seseorang mampu untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena pertanyaan di alam kubur tidak dapat dijawab dengan keterampilan pengetahuan tentang permasalahan fikih atau keterampilan kemampuan tentang bahasa Arab ataupun yang lainnya, tetapi pertanyaan di alam kubur itu hanya dapat dijawab dengan iman. Nah, iman itu adalah merupakan asas daripada akidah, merupakan asas daripada akidah yang dibangun di atasnya agama yang mulia ini. Naam. Sebab itu kita dapati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti mereka dengan benar, itu mereka berada pada akidah yang satu, akidah firqatun najiyah, akidah at-ta'ifatul mansurah, akidah daripada kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan atau terus-menerus ada dari umat ini sekelompok orang yang dhahiruna 'alal haq, berada di atas kebenaran, selalu mendapatkan pertolongan di atas kebenaran,
dan mereka komitmen di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membinasakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah, ya di yaumul qiyamah, hari akhir. Taib. Selanjutnya disebutkan di dalam kitab Aqidah Ashabul Hadis, qala Syekhul Islam, qultu falamma sahha khabarun nuzuli anir Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahlu sunnah wa qabilul khabar wa athbatu an-nuzula ala maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu berkata Syekhul Islam yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni. Beliau berkata, qultu, aku katakan, falamma sahha khabarun nuzuli anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala hadis-hadis tentang nuzul itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqarra bihi ahlu sunnah, maka ahlu sunnah meyakininya dan menetapkannya. Wa qabilu al-khabar, dan mereka menerima hadis-hadis tersebut. Wa athbatun nuzula ala maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menetapkan hadis-hadis nuzul itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'taqidu tashbihan lahu binuzuli khalqih, mereka ahlu sunnah tidak berkeyakinan adanya tashbih dalam sifat nuzul bagi Allah itu dengan nuzulnya makhluk, yaitu dengan turunnya makhluk. Walam yabhathu an kaifiyatih, dan mereka tidak membahas tentang kaifiyahnya, yaitu tidak membahas tentang bagaimana teknisnya turunnya Allah Azza wa Jalla itu. Prosesnya bagaimana tidak dibahas oleh mereka. Kenapa tidak dibahas oleh mereka? Illa sabila ilaiha bihalin, karena tidak ada jalan untuk itu. Tidak ada jalan untuk membahasnya. Naam. Wa alimu wa arafu wa tahaqqaqu wa i'taqadu anna sifatillahi subhanahu la tushbihu sifatil khalqa. Mereka ahlu sunnah mengetahui, mengenali, dan menetapkan serta meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kama anna dzatahu la tushbihu dzawatil khalq, sebagaimana zatnya Allah
itu tidak sama dengan zatnya makhluk. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyabbihatu wal mu'attilah uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh kelompok musyabbihah dan mu'attilah, uluwan kabira. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari ucapan-ucapan mereka itu. Wala'anahum la'nan kabira. Semoga Allah melaknati mereka dengan sebenar-benar laknat. Nah, perhatikan ya ikhwan, di komentarnya Al-Imam As-Sabuni ini, beliau menyebutkan kepada kita tentang sikap ahlu sunnah terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dia adalah ahlu sunnah, maka dia mesti berjalan di atas prinsip akidah ini. Ya, kenapa? Karena Al-Imam As-Sabuni sendiri memberikan keterangan kepada kita bahwa prinsip ini adalah prinsip ahlu sunnah. Sehingga kalau ada orang yang dia mengaku bahwa dia adalah ahlu sunnah, tapi prinsip akidahnya itu tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni yang dinukilkan dari akidah para imam-imam ahlu sunnah, maka pengakuannya itu hanyalah pengakuan yang kosong. Pengakuan yang kosong. Sebab itu ada penyair pernah berkata begini, kullu yadda'i waslan bilayla wa layla la tukirru lahum dhak. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila itu seorang wanita cantik yang tergambarkan di dalam syair-syair yang dulunya sampai satu penduduk negeri itu tergila-gila kepadanya. Ya, kalau ada seorang pemuda dia datang dari luar, dia cium dinding-dinding bangunan yang ada di negeri tersebut. Dalam sebagian riwayat sampai dikatakan dia cium dinding-dinding rumahnya Laila itu. Dia katakan, aku cium dinding-dinding ini bukan cinta kepada dindingnya tetapi kepada penghuninya. Ya, terpesona kepada penghuninya. Ya, bayangkan bagaimana tergila-gilanya manusia kepada Laila ini. Sampai penyair itu berkata, in kullu yadda'i kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum dak. Semua orang mengaku punya hubungan dengan dia, karena kalau ada hubungan dengan dia bangga. Tetapi la tukiru lahum dak. Laila itu sendiri nggak tahu ini siapa. Manusia-manusia ini siapa. Artinya pengakuan itu bisa saja, tetapi pengakuan itu harus dibuktikan. Maka pengakuan berdiri di atas akidah yang benar itu harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah apakah orang itu berjalan di atas akidah yang para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in berjalan di atasnya atau tidak. Sebab kalau penamaan, pengakuan, siapa saja bisa menamakan dan siapa saja bisa mengakui. Nah, sebab itu apa itu prinsip ahlus sunnah? Prinsip ahlus sunnah ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah, itu mereka melihat pertama
Kalau sifat-sifat itu dinukilkan dari hadis-hadis yang sahih, maka mereka menerimanya, mereka menetapkannya sebagaimana datang di dalam konteks hadis tersebut, mereka mengimaninya, dan mereka meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengan makhluk sifat tersebut. Paham ya? Pertama, mereka melihat kalau sifat itu datang dalam berita yang sahih, maka mereka menerimanya, mereka menetapkannya sebagaimana konteks yang ada di dalam nas tersebut. Kemudian mereka meyakini bahwa tidak ada keserupaan dengan makhluk sifat tersebut, dan mereka tidak melakukan pembahasan tentang kaifiyahnya. Mereka apa? Tidak melakukan pembahasan tentang kaifiyahnya. Alasannya apa? Alasannya kata Imam As-Sabuni, la sabila ilaiha bihalin. Tidak ada jalan untuk membahasnya. Tidak ada jalan untuk membahasnya. Ini syariat tidak memberikan keleluasaan, tidak memberikan peluang untuk membahas permasalahan tersebut. Sebab permasalahan tersebut adalah bagian dari perkara gaib. Bagian dari perkara gaib. Syariat tidak memberikan peluang bagi seorang hamba untuk membahas perkara gaib. Ya, kaifiyahnya perkara gaib itu. Nah, kemudian kata beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, salah satu prinsip mendasarnya yang mendekatkan kita kepada pemahaman bahwa sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Iya. Kalau zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka otomatis sifat Allah lebih lagi tidak sama dengan sifat makhluk. Iya. Nah, lalu beliau menyinggung tentang dua kelompok yang berbahaya dalam masalah ini, yaitu kelompok musyabbihah dan kelompok mu'attilah. Musyabbihah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan mu'attilah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini selesai atsar-atsar yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni terkait dengan sifat nuzulnya Allah. Ini terakhir, nas ini terakhir. Selanjutnya beliau menyebutkan satu nas tentang sifat al-maji, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qara'tu li Abi Abdillah bin Abi Hafs al-Bukhari wa kana syekh Bukhara fi asrihi bila mudafa'ah, wa Abu Hafs kana min kibari ashabi Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Aku telah membaca kepada Abu Abdillah bin Abi Hafs al-Bukhari, dan dia ini Abu Abdillah bin Abi Hafs al-Bukhari ini adalah syekh di kota Bukhara pada zamannya. Syekh di kota Bukhara pada zamannya. Bukhara itu terletak di mana ya? Kalau di Rusia, iya. Nah, ya. Nah, ini memang ulama-ulama ahlul hadis zaman dulu itu banyak orang-orang non-Arab. Banyak orang-orang non-Arab. Seperti Ibnu Hazm, Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Al-Imam Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain.
orang-orang non Arab itu banyak. Ya cuma kalau orang Indonesia belum ada. Ya, waktu itu apa? Indonesia mungkin belum ada manusianya. Walaupun nanti belakangan mereka katakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dakwah di Pulau Jawa ya. Naam. Maka apa ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum? Kata Al-Imam As-Sabuni, Abu Abdullah bin Abi Hafs Al-Bukhari ini syekh di kota Bukhara pada zamannya. Ya. Wa Abu Hafs kana min kibari ashabi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Abu Hafs ini dia adalah termasuk di antara pembesar-pembesar dari sahabat-sahabatnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Wa huwa abdan Syekh Marwah, yakni Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini Abu Abdillah. Dia ini apa? Qala Abu Abdillah a'ni ibna Abi Hafs hadha. Ya, Ibnu Abi Hafs ini. Sami'tu Abdullah bin Utsman wa huwa abdan Syekh Marwah. Aku pernah mendengar, yakni qala Abu Abdillah, maksudnya Ibnu Abi Hafs. Ibnu Abi Hafs ini dia berkata, sami'tu Abdullah bin Utsman, aku mendengar Abdullah bin Utsman wa huwa abdan Syekh Marwah, yaitu apa? Dia ini Abdullah bin Utsman ini adalah abdan ya. Syekh di Syekh Marwah. Yaqul, dia berkata, sami'tu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Aku pernah mendengar Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yaqul, berkata, qala Hammad bin Abi Hanifah, berkata Hammad bin Abi Hanifah, qulna li haula'i, kita katakan kepada orang-orang ini. Kepada siapa yang dimaksud? Yaitu kepada orang-orang yang mengingkari sifat apa? Nuzulnya Allah, yang mengingkari sifat datangnya Allah. Kami katakan kepada mereka, ara'aitum qaulallahi azza wa jal, apa pendapat kalian tentang firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu sedang malaikat itu bersaf-saf, berbaris-baris. Wa qawluhu azza wa jal, dan juga firman Allah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Dan tidaklah yang mereka nanti-nanti melainkan datangnya Allah di atas apa? Naungan, di atas awan, dan bersama dengan para malaikat, malaikat Allah azza wa jalla. Surat Al-Baqarah. Jadi apa pendapat kalian tentang ayat ini? Maksudnya ayat ini kan mengatakan waja'a rabbuka, Allah itu datang. Kemudian di situ juga ada ayat ayyatiyahumullah, yaitu datangnya Allah gitu. Apa pendapat kalian tentang kalimat itu? Fa'al yaji'u rabbuna kama qala, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu datang sebagaimana yang Allah firmankan? Yang keterangan yang ada, artinya apakah memang Allah itu datang sebagaimana konteksnya? Paham ya ikhwan? Nah, wa hal yaji'ul malaku saffan saffa, dan apakah para malaikat itu datang dalam bersaf-saf juga sebagaimana disebutkan di sini? Qalu, maka orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu mereka berkata, ammal malaikah fayaji'una saffan saffa. Adapun para malaikat, ya mereka datang bersaf-saf. Wa ammar rabb, wa anna rabbu ta'ala, adapun Rabb yang maha tinggi Allah,
fa inna la nadri ma'ana bidzalik wa la nadri kaifiyata ji'atihi. Kata mereka, kalau Allah, kalau malaikat iya datang bersaf-saf, tapi kalau Allah itu fa inna la nadri ma'ana bidzalik, kami tidak tahu apa maksudnya. Iya, kami tidak tahu apa maksudnya. Wala nadri kaifiyata ji'atih, dan kita tidak tahu bagaimana teknisnya Allah itu datang. Nah, jadi kalau ayat menyebutkan secara nas malaikat itu datang, diakui ya datang. Dia meyakini lafaz yang terkait dengan datangnya malaikat. Tapi kalau Allah menyebutkan di dalam nas itu bahwa Allah itu datang, dia mengatakan kami nggak tahu itu apa maksudnya dan kami tidak tahu bagaimana cara datangnya. Iya, paham ya? Nah, jadi dia imani kalimat itu kalau berlaku kepada makhluk, tapi dia tidak mengimaninya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fakulna lahum, kita katakan kepada mereka, kita luruskan mereka, yaitu inna lam nukallifkum an ta'lamu kaifa ji'atuhu walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Kita tidak membebani kalian untuk mengetahui bagaimana teknisnya Allah itu datang. Akan tetapi kita hanya membebani kalian untuk mengimani bahwa Allah itu datang. Kalau kalian mengatakan kami tidak tahu bagaimana datangnya Allah, kita katakan tidak ada pembebanan untuk kalian harus mengetahui bahwa bagaimana teknisnya, caranya datangnya Allah itu. Di situ tidak ada. Tapi yang menjadi pembebanan syariat kepada kalian itu hanya mengimani konteks yang mengatakan Allah datang saja. Paham ya kawan? Paham ya? Ara'aitum man angkara annal malaikah la taji'u saffan saffa ma huwa indakum. Apa pendapat kalian tentang orang yang mengingkari bahwa malaikat itu datang bersaf-saf? Apa pendapat kalian? Qalu huwa kafirun mukadzib. Mereka berkata, ya kalau orang yang mengingkari malaikat itu datang, ya dia kafir, dia mendustakan ayat Allah. Nah, Allah mengatakan malaikat itu datang, dia mengingkarinya, ya berarti dia mendustakan ayat Allah. Begitu kata mereka. Iya. Qulna, maka kita katakan kepada mereka, fakadzalika man angkara annallaha subhanahu la yaji'u fahuwa kafirun mukadzib. Demikian pula orang yang mengingkari Allah itu datang, dia mengatakan Allah tidak datang, maka dia juga kafir dan mendustakan. Kenapa dia mendustakan ayat? Allah mengabarkan bahwa Allah itu datang, ya di waja'a rabbuka, dan datanglah Rabbmu. Begitu pula ayat yahumullah, dan datanglah Allah. Ketika Allah mengabarkan Allah itu datang, konteks kalimatnya mengatakan demikian, kalian mengingkarinya. Tapi kalau ketika Allah mengabarkan malaikat itu datang, kalian menetapkannya. Dan kalian mengatakan siapa yang mengingkari bahwa malaikat itu datang, dia telah mendustakan ayat Allah. Kita katakan demikian pula, siapa yang mengingkari datangnya Allah, dia mengingkari ayat Allah pula. Kalau kalian mengkafirkan orang yang mengatakan malaikat itu tidak datang, ya, karena kalian mengatakan dia mendustakan ayat Allah, maka otomatis kalian juga terjatuh dalam kekafiran ketika menafikan bahwa Allah itu tidak datang. Supaya apa logis, ya. Nah, paham ya ikhwan? Taib. Kemudian berkata Imam As-Sabuni, qala Abu Abdullah ibnu Abi Hafs Al-Bukhari aidan fi kitabih. Abu Abdullah bin Abi Hafs Al-Bukhari juga berkata di dalam kitabnya, dzakara Ibrahim bin Ash'ath qal. Ya, Ibrahim bin Ash'ath berkata, sami'tu Al-Fudail ibn Iyad yaqul. Aku pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata. Fudail bin Iyad seorang imam, seorang
mufassir, ahli tafsir Al-Qur'an. Dan kalau antum membaca kitab-kitab klasik itu antum lewati pendapat-pendapat fikih maupun akidah ataupun tafsir, melainkan di sana pasti dinukilkan pendapatnya Fudail bin Iyad, ya. Artinya ada di sana pendapat-pendapat tentang Fudail dari Dari seorang imam yang bernama Fudail bin Iyad. Dia berkata, idza qala lakal Jahmiyyu, apabila seorang yang berpemahaman Jahmiyah berkata kepadamu, inna la nu'minu bi rabbin yazulu an makanih, faqul anta ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Kalau ada seorang Jahmiyah dia berkata kepadamu bahwa sesungguhnya kami tidak mengimani bahwa Allah itu turun dari tempatnya. Allah itu turun dari tempatnya, kami tidak mengimani itu. Faqul anta, maka katakanlah kepadanya, ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman kepada Rabb itu yaf'alu ma yasha, apa yang dilakukan oleh Allah yang sesuai dengan dikehendaki olehnya. Jadi aku mengimani bahwa Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki, sudah. Allah mau melakukan apapun yang Allah kehendaki selama itu sahih nasnya dari as-sunnah atau nasnya datang dari Al-Quran, aku mengimaninya, sudah. Iya. Naam. Baik. Mafhum sampai di sini ya kawan? Oke, di sini satu athar ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni untuk menetapkan kepada kita tentang sifat al-maji, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang namanya al-maji, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya pada pembahasan berikut, jadi satu hadis ini saja, satu keterangan ini saja yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni untuk menerangkan kepada kita tentang ada sifat yang namanya al-maji bagi Allah. Paham ya kawan? Baik. Berikutnya adalah keterangan-keterangan beliau tentang pandangan para imam ahlu sunnah terkait dengan nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kalau ada nas berbicara tentang sifat-sifat Allah itu, bagaimana sikap para imam-imam salaf terhadapnya? Apakah mereka mentakwilkannya atau mereka menyerupakannya, melakukan tasbih, atau mereka menggunakan metode yang lain? Bagaimana metode salaf ketika menghadapi berita-berita tersebut? Kata beliau, wa rawa Yazid bin Harun fi majlisihi hadits Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah fi ru'yah. Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam majelisnya hadis Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin Abdullah tentang ar-ru'yah. Hadis tentang ru'yah, yaitu tentang melihat Allah. Melihat Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah melihat Allah di hari akhirat kelak, ya. Naam. Wa qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ilal qamari lailatal badar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan melihat bulan di malam Badar. Ya, ini kalau malam gelap gulita, terus ada bulan purnama di tengah-tengah malam itu, apakah ada manusia yang terhalang dari melihatnya? Ada enggak? Tidak ada ya. Seberapa banyak pun manusia di wilayah yang mengalami peristiwa itu, pasti dia mampu untuk melihat bulan itu. Iya. Nah, artinya apa? Artinya seberapa banyak pun makhluk kalian itu di hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap takbirnya,
maka kalian akan melihat Allah seterang-terang itu tanpa berdesak-desakan dan tanpa bersusah payah untuk melihat Allah. Penetapan tentang apa? Allah itu dapat dilihat di hari akhirat kelak. Faqala lahu rajulun fi majlisihi, maka ketika itu ada seseorang yang duduk di majelisnya itu berkata, ketika dia sebutkan innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ilal qamar lailatal badr. Rasulullah bersabda bahwa sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam Badar itu. Lalu ada satu orang di situ dia katakan, di majelis itu dia katakan, ya Abu Khalid, wahai Abu Khalid, ma makna hadzal hadis? Apa pengertian hadis ini? Kira-kira hadis ini kalimatnya jelas enggak? Hah? Jelas. Dia tanya apa maknanya? Berarti yang dia inginkan apa? Berarti orang ini dia ada kekacauan dalam pikirannya bahwa masa iya Allah bisa dilihat, ini pasti pengertian lain ini. Coba apa pengertiannya gitu. Ya. Dia mencoba untuk mentakwilkan apa? Nas itu dari zahirnya. Maka dia katakan, "Ma makna hadzal hadis?" Apa pengertian hadis ini? Faqadiba wa harida. Maka marah dan sangat murka Abu Khalid terhadap pertanyaan itu. Waqal, lalu dia berkata, ma asbahaka bisabir. Sungguh betapa miripnya engkau dengan Sabir. Sabir ini ada kisah nanti dia dipukul oleh Umar sampai pecah kepalanya gara-gara bertanya tentang hal-hal yang demikian. Ya, maka dikatakan ma asbahaka bisabir. Sungguh engkau betapa miripnya engkau dengan Sabir. Wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih, dan engkau ini butuh untuk diperlakukan sama dengan diperlakukannya Sabir. Ini Sabir dipukul, ya kau ini butuh dipukul sebenarnya. Pertanyaanmu ini membutuhkan engkau ini harus diperlakukan sebagaimana diperlakukannya Sabir. Nah, bagaimana Umar bin Khattab memperlakukan Sabir? Ya Sabir itu dipukul, diboikot, maka engkau ini butuh seperti itu. Ya, maksudnya. Wailaka, celakalah engkau, man yadri kaifa hada, siapa yang mengetahui tentang kaifiyahnya, teknisnya orang melihat Allah itu. Wa man yajuzu lahu ayyujawiza hadzal qaul alladhi jaa bihil hadits, dan siapa yang boleh untuk melampaui hadis ini, siapa yang boleh untuk berkata dengan suatu perkataan yang melewati perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yatakallama fihi bi syai'in min tilqa'i nafsi, atau siapa yang boleh berbicara berdasarkan pendapat pribadinya untuk membenturkan hadis dengan dibenturkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man safiha nafsah, melainkan orang itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Wastakhaffa bidinihi, dan orang itu orang yang meremehkan agama. Idza sami'tumul haditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu wa la tattabi'u fihi wa la tabtadi'u fihi. Apabila kalian mendengar hadis Rasulullah, maka ikutilah dia dan janganlah berbuat bid'ah di dalamnya. Fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum. Karena jika kalian menerimanya, mengikutinya, tidak berdebat, membuat-buat bid'ah di dalamnya, salimtum, kalian akan selamat. Wa illam taf'alu halaktum. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak menerimanya, maka lalu mencoba untuk memikirkannya, ya, melakukan bid'ah di dalamnya, maka halaktum, kalian akan binasa. Dari sini pertama, hadis ini menetapkan kepada kita tentang apa? Ru'yatullah. Manusia itu di hari akhirat dapat melihat Allah. Itu termasuk sifat enggak? Iya. Iya, termasuk kabar-kabar gaib yang wajib untuk diimani tanpa harus ditakwil kan. Itu pertama. Yang kedua, para imam-imam ahlu sunnah itu sangat bersikap keras terhadap bibit-bibit penyimpangan. Ya. Mereka menganggap bahwa orang yang bertanya tentang kaifiyah daripada sifat-sifat Allah atau perkara-perkara gaib yang tidak diberitakan kepada kita di dalam nas,
itu berarti orang itu ada pada dirinya penyimpangan. Iya, ada pada dirinya penyimpangan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk menghadapi nas-nas yang demikian? Cara untuk menghadapi nas-nas yang bersifat perkara gaib atau nas-nas yang bersifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, caranya adalah menerimanya dan tidak boleh berbuat bid'ah di dalamnya. Berbuat bid'ah di dalamnya itu apa? Mencoba untuk membandingkannya dengan sifat makhluk, mencoba untuk menyamakannya, atau mencoba untuk melakukan tafsiran di luar daripada makna dhahir dalam kalimat tersebut. Barang siapa yang melakukan itu, berarti dia dianggap melakukan bid'ah di dalam perkara akidah. Di dalam apa? Perkara akidah. Maka dari itu bid'ah itu terjadi menjadi dua ya. Ada bid'ah dalam akidah, ada bid'ah dalam ibadah. Mana yang bahaya? Dua-duanya bahaya. Bid'ah dalam ibadah bahaya, bid'ah dalam akidah pun bahaya. Taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.